Assalamualaikum, anak hebat. Waalaikumsalam, Ustazah Ustazah Isyana. Isyana. Oke, baik, alhamdulillah. Nana, teman kita sudah masuk Zoom semua ya hari ini ya? Atau ada yang belum masuk Zoom? Mei itu murid baru atau bagaimana, Ustazah Isyana? Oh iya, teman baru kita ya hari ini belum masuk Zoom ya? Oh Oke, iya, itu tadi izin ada yang orang sakit tuanya. Mbak Mei keluarganya. izin. Iya, Mbak Mei izin. Iya. Oke, baik, hari ini jadi Mbak Mei ya yang tidak masuk. Oke, baik anak, alhamdulillah semuanya sudah lengkap berarti ya. Kita persiapan berdoa dulu, silakan dipimpin oleh Mbak Ria. Silakan Mbak Ria, kita berdoa dulu ya dengan baca basmalah. Ya, ya Ustazah. Persiapan berdoa. Tangan Diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih Mbak Ria, alhamdulillah. Nah, Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Allahu biasa. Akbar. Semangat. Ya, semoga semuanya tetap semangat ya. Nah, sekarang Ustazah ingin kasih tebak-tebakan deh. Tebak-tebakannya, silakan kita lihat tebak gambar ya. Nah, sekarang siapa yang mau ikut tebak gambar? Sekarang Ustazah boleh pilih ya, pilih apa namanya Mbak Rikma untuk memilih nomor berapa? Dari gambar ini nanti Ustazah buka. 8. Nanti teman-teman yang lainnya bisa menebak gambar apa sih di balik warna ini ya, oke? Bisa dipahami ya petunjuknya ya. Oke, tadi nomor 8. Nah, sudah ada petunjuknya. Tahu, itu kayak mulutnya di kebun binatang. Apa itu? Orang hutan. Oke, betul ya. Coba ya kita lihat ya. Nah, ternyata betul ya. Orang hutan bisa ketebak. Satu. Selanjutnya sudah punya lagi gambar kedua. Mana ya gambar keduanya ya? Loh, mana ini gambar keduanya? Ustazah Isyana, kita tanya katanya apa bedanya sama gorila? Apa ya bedanya? Beda spesies mungkin ya Ustazah kok. Takut salah nanti karena Ustazah yang tahunya itu namanya orang utan gitu ya. Oh nah, iya, sekarang, nanti dicari di perpustakaan ya Usya. Betul sekali Mbak Nikma. Sekarang silakan Mbak Ria mau pilih nomor berapa gambar selanjutnya? 14. 14. Mana ya ini? Nah, tuh kelihatan. Gambar apa ini ya? Kaca. Itu yang punya sedotan di hidungnya. Wah, Mbak Nikma ini hebat sekali. Apa ya Mbak Ria? Mbak Ita? Gambar apa itu? Kaca. Gajah. Oke, kelihatan betul ya? Betul nggak sih? Mute. Nah, udah kelihatan ya betul kata Mbak Nikma. Iya, oke terima kasih anak hebat yang sudah ikut tebak gambar kali ini ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak hari ini kita akan belajar tentang kemarin. Jadi hari ini kita mau belajar tentang dongeng binatang atau biasanya disebut dengan fabel. Nah, di mana dongeng itu nanti ceritanya itu yang mencerminkan tentang sikap hidup rukun. Nah, sekarang silakan anak-anak bisa membuka modul Calistumnya halaman 4. Halaman Ya, kemarin berapa Ustazah? halaman 4 anak-anak ya. Silakan bisa dibuka. Nanti anak-anak akan membaca sendiri-sendiri ya, membaca nyaring. Nah, nanti Ustazah izin mute semua ya. Ustazah izin mute biar tidak mengganggu teman-teman yang lain ketika membaca. Ustazah beri waktu 3 menit untuk membacanya. Sudah dibuka semua modul Calistumnya anak-anak? Sudah. Oke,
Oke, baik. Ya, saya izin mute dulu ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan bisa dibaca, waktunya 3 menit. Iya, mohon maaf, suara Ustazah termute barusan. Oke, baik anak-anak. Sudah 4 menit, maaf 3 menit anak-anak membaca. Sekarang Ustazah stop dulu ya. Nah, sekarang Ustazah mau melihatkan video. Videonya itu hampir sama isinya dengan teks yang anak-anak tadi sudah baca, yaitu tentang bebek dan cerpelai. Nah, bebek yang hidup rukun, tadi ada temannya yang mengganggu ya, binatang cerpelai. Kita lihat simak bersama ya videonya ya. Oke, sudah kelihatan atau belum? Sudah, Us. Oke, baik. Nah, kita bisa simak bersama-sama. Bisa izin mute dulu ya, teman-teman ya, anak-anak yang lainnya. Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Mereka hidup dengan sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai, cerpelai yang baik hati. Jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu.
Pemimpin bebek akhirnya tahu jika Cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya Cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Cukup sekian dongeng tentang. Nah, tadi itu video tentang si bebek ya, yang bisa hidup rukun dan tidak dengan cerpelainya. Tadi sama ya ceritanya dengan teks bacaan yang ada di buku yang sudah anak-anak baca. Sama nggak isinya? Sama. Ya, Iya. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya ini sama Mbak Ria tadi ya. Oke, Mbak Ria, apa sih informasi apa saja yang bisa Mbak Ria dapatkan setelah membaca atau setelah melihat video deh? Silakan Mbak Ria bisa memberikan pendapatnya. Silakan Mbak Ria. Ya, tadi itu bebeknya hidup sangat rukun. Jadi mereka suka ngapa-ngapain itu, main bareng, makan bareng, terus kerja sama, terus saling tolong-menolong. Pokoknya apa harmonis sekali Ustazah. Terus Cerpelainya iri, akhirnya Cerpelai itu mau merusak persahabatan bebeknya itu biar cerai-berai, biar nggak rukun ya. Tapi bebeknya saling percaya, jadinya bebeknya tetap bersama-sama. Dan Cerpelainya jadinya sangat malu karena gagal. Oke. Terus Iya, harmonis terima itu kasih. apa? Terima kasih Mbak Harmonis Ria. itu kalau kata bundaku itu rukun, Ustazah. Apa? Nikmat. Oh, ya. Iya, Ya. oke terima kasih Mbak Ria, Masya Allah sudah bisa menyimpulkan ya tadi isi cerita yang ada di dongeng tentang bebek hidup rukun. Ya, tadi Mbak Nikmah tanya harmonis itu apa? Ya, harmonis itu hidup rukun, ya hidupnya bersama-sama, tenang seperti itu ya. Nah sekarang anak-anak setelah kita melihat video dan sudah membaca tadi ya, ada yang sudah membaca. Nah, sekarang anak bisa menuliskan di buku kotaan anak ya, menceritakan kembali menurut bahasanya anak-anak. Jadi sesuai dengan bahasanya masing-masing. Tidak perlu sama seperti yang ada di bukunya anak-anak. Jadi apa yang anak-anak ingat tadi, yang sudah anak baca atau yang sudah anak-anak lihat videonya sudah anak-anak amati, silakan anak-anak bisa menceritakan kembali isi cerita dongeng tadi ya di buku tulisan anak. Nah, ada yang mau disampaikan atau masih bingung dengan petunjuk Ustazah hari ini? Oke, Mbak Nikmah, tadi bagaimana tugasnya hari ini Mbak Nikmah? Bisa diulangi Mbak Nikmah? Oh iya. Kita pakai kumis. Oke, lucu ya. Oke, baik. Iya, diulangi lagi tadi perintahnya apa Mbak Nikmah? Iya, disuruh nyeritain, Suruh nyeritain lagi bebek tadi. Di mana menceritakannya? Ditulis di buku. Betul, 100. Buku calis, buku tulis ya, buku kotak. Buku kotak apa? Buku tulis, Ustazah. Buku kotak ya. Nah, Anda pakai buku kotak. Jangan lupa setiap menulis harus memakai garis tepi, biar tulisannya rapi ya. Silakan, sudah beri waktu 2 menit. Kumpulkan di mana, Ustazah? Nah, tidak perlu dikumpulkan. Nanti pengumpulannya terakhir ya. Jadi nanti anak-anak setelah menulis, nanti anak-anak
akan bergantian membacakan ceritanya. Ya, di depan teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai tulisannya, ada link pengumpulan yang tulisannya di foto. Yang tulisannya di buku kotak itu nanti akan kalian bisa foto. Sudah siapkan link pengumpulannya di e-learning-nya masing-masing. Sudah siapkan ya. Oke. Nanti yang sudah selesai atau sudah waktunya 2 menit, sudah panggil atau nanti sudah acak siapa yang mau sudah bersiap. Aku selesai, aku selesai. Wah, cepat sekali, Masya Allah Mbak Nikma. Oke. Nah, teman-teman yang lainnya sudah selesai atau belum? Oke. Sudah ya, Alhamdulillah. Oke. Kesempatan yang pertama kali ini karena Mbak Nikma semangat sekali hari ini ya belajarnya, sampai ada bunga-bunganya, jilbabnya berbunga-bunga, terus di kepalanya banyak bunga-bunganya. Oke. Nah, sekarang Mbak Nikma yang tampil pertama untuk membacakan ceritanya. Dan nanti Ustazah akan mengambil nilai dari penampilan masing-masing anak. Dan teman-teman yang lainnya juga bisa memberikan komentar atas penampilan temannya melalui chat Zoom ya. Misalnya bisa diberikan komentarnya, wah penampilannya Mbak A sangat bagus, intonasinya sangat tepat, suaranya sangat jelas atau dan sebagainya. Terserah anak bagaimana, berikan komentar terbaik ya, kalimat positif anak-anak untuk teman-teman kalian yang sudah tampil. Oke, sudah beri waktu 3 menit ya Mbak Nima ya, setiap penampilannya Mbak Nima ya. Oke, sudah mulai dari sekarang. Yang lainnya di-mute ya. Jadi tadi itu bercerita tentang bebek yang selalu hidup rukun. Dia itu selalu kemana-mana selalu bersama. Dia selalu percaya pada pemimpinnya. Nah, walaupun dia itu dihasut oleh cerpelai, tapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap saja percaya kepada pemimpinnya. Walaupun bebek itu sangat berisik, tapi dia selalu rukun dan tidak pernah bertengkar. Jadi aku ingin mencontoh hidup rukun seperti bebek. Oke, sudah Mbak Nikma? Sudah, Us. Oke, berikan rasa terbaiknya buat teman kita Mbak Nikma dengan boleh kasih jempolnya. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa memberikan komentarnya juga ya melalui chat Zoom. Oke, jempol Ustazah sudah. Oke. Ada yang memberikan komentarnya atas penampilan teman kita Mbak Nikma tadi yang sudah bercerita. Aku. Iya, silakan Mbak Ita. Menurutku Nikmah tadi barusan bagus Ustazah menjelaskannya. Sudah ini kayak ceritanya di buku tadi. Itu Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mbak Nima dan teman-teman semuanya. Oke anak-anak, sekarang kita coba permainan sebentar ya. Nah, Ustazah punya permainan yaitu tepuk 1 dan tepuk 2. Nanti kalau misalnya Ustazah membacakan cerita yang dimana cerita itu mencerminkan sikap rukun, nanti anak silakan bisa melakukan tepuk 1 kali dengan berkata, iya, saya setuju. Nah, gitu ya. Kalau misalnya nanti cerita yang sudah bacakan mencerminkan hidup tidak rukun, nanti anak memberikan atau melakukan tepuk 2 kali. 2 dengan berkata, tidak, saya tidak setuju. Oke, bisa dipahami petunjuknya Ustazah, anak-anak? Ustazah belum paham. Oke, sudah ulangi lagi sekali ya. Jadi nanti Ustazah punya permainan yaitu tepuk 1 dan 2. Jadi kalau misalnya nanti Ustazah bercerita di mana cerita itu mencerminkan sikap hidup rukun, silakan anak-anak nanti tepuk 1 kali dengan berkata iya, saya setuju. Kemudian kalau misalnya cerita yang sudah dibacakan mencerminkan sikap hidup tidak rukun, maka nanti silakan anak-anak bisa tepuk 2 kali dengan berkata, tidak, saya tidak setuju. Oke? Oke, Kita mulai ya. Ayo, Us. Oke, Siap, baik. Us.
Nah, suatu hari ada Andi dan Nono yang sedang ke kantin sekolah. Kemudian mereka membeli jajan yang tidak sama. Andinya membeli biskuit, Nononya membeli susu Ultramilk. Kemudian mereka makan bersama, saling berbagi. Apa yang kalian lakukan? Tepuk satu, tepuk dua. 7. Iya. Tepuknya berapa kali? 1. Satu. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Nah, kemudian setelah itu Andi kembali ke kelas. Ternyata di kelas Andi melihat ada temannya yang sedang berebut alat tulis karena temannya yang satunya tidak membawa pensil, kemudian teman yang lainnya berebut karena dia mengira itu pensil miliknya. Bagaimana sikap kita? Silakan, tepuk. Oh, oke, iya suaranya tadi termute Mbak Nikma, suaranya termute. Tepuknya Saya berapa tidak kali? Ayo. setuju. Oke, betul. Sip, hebat sekali. Jadi bisa membedakan anak-anak ya, yang mencerminkan sikap rukun dan sikap tidak rukun. Nah, karena kita sudah tadi mempresentasikan hasil belajar kita hari ini, sekarang Ustazah punya cerita. Ceritanya tentang apa ya? Nah, ceritanya seperti ini ya. Ustazah nanti pulangnya jam berapa? Pulangnya masih jam 1, ditunggu sebentar ya. 1. Nah, karena kita masih belajar, kita masih fokus ya di kelas. Nah, jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Misalnya di kelas kita saat pelajaran di Zoom, ada ustazah yang selalu memberikan tebak-tebakan, pertanyaan. Kemudian para siswanya itu yang bisa menjawab silakan bisa raise hand. Dan semua anak-anak siswa yang sudah tahu jawabannya semuanya raise hand. Kemudian ustazah memilih satu teman di antara kita yang pertama, yang lebih awal raise hand. Kemudian ustazah menunjuk teman kita yang pertama tadi dan menjawab pertanyaan dari ustazah, tebakan dari ustazah, dan ternyata jawabannya benar. Kemudian pertanyaan yang kedua ustazah berikan kepada teman-temannya. Nah, dan teman-teman yang lainnya segera raise hand yang sudah siap atau sudah tahu jawabannya. Kemudian teman kita yang pertama tadi, dia juga pertama kali raise hand-nya, sehingga dia berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari ustazah. Namun karena ustazah ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lainnya yang belum menjawab, jadi teman yang pertama ustazah skip dulu, tidak menjawab, bergantian pada teman yang selanjutnya yang nomor 2 raise hand-nya. Tetapi teman yang pertama ini dia agak tidak setuju, menolak, karena dia merasa sudah pertama yang raise hand dan dia merasa sudah mempunyai jawaban dan ingin jawabannya dibacakan dan dia merasa juga jawabannya itu benar. Nah, kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu, bagaimana sikap kita kepada teman seperti teman anak yang pertama itu? Ada yang mau berpendapat anak-anak? Mungkin silakan untuk memecahkan masalah ini kita bahas bersama ya. Tentang penerapan sikap rukun yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, mungkin Mbak Nikma, bagaimana sikapnya Mbak Nikma? Iya. Aku itu ngantuk. Tadi ceritanya gimana? Oke, ya, siapa yang bertanya lagi ya? Atau teman yang lainnya, Mbak Ita? Mbak Ita bagaimana sikapnya Mbak Ita? Waktunya sampai jam berapa ya pelajarannya ya Ustazah ya? Iya, masih kurang 20 menit lagi. Ustazah tadi gimana? Ustazah disuruh apa Ustazah? Sikapnya kita ketika ada teman kita di kelas yang seperti anak nomor 1, yang pertama tadi raise hand. Bagaimana sikapnya? Atau sikap kita kepada anak yang pertama? Ustazah jadi nggak denger, maaf ya.
Oke, ya nggak apa-apa Mbak Ita. Sikap kita Sikap kita kepada anak yang pertama tadi, dia ingin selalu disebutkan namanya untuk menjawab pertanyaannya, menjawab nggak pertanyaan. boleh Ustazah, nggak adil. Ntar aku nggak dapat giliran dong. Iya, betul. Jadi nggak setuju ya. Jadi bagaimana setuju. cara menyampaikannya? Gimana Ustazah? Cara menyampaikannya kepada anak pertama itu agar juga tidak sakit hati menyampaikannya. Supaya tidak sakit hati ya. Sampaikannya betul. Kamu gantian dong sama teman yang lainnya biar adil, semuanya bisa menjawab gitu. Oke, iya. Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Ita sudah bantu Ustazah ya memecahkan masalah sebagai apa? Penerapan sikap kita, perilaku kita setelah belajar hari ini. Jadi, anak hari ini kita sudah banyak sekali ya mempelajari contoh-contoh sikap yang mencerminkan tentang hidup rukun. Nah, sekarang Ustazah selanjutnya yaitu menanyakan kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita lakukan hari ini dari awal hingga akhir? Siapa yang mau menjawab atau berpendapat? Oke, Mbak Nikma, silakan Mbak Nikma, apa saja aktivitas kita mulai dari awal sampai saat ini? Ayo. Ya, tadi itu Ustazah Isyana sudah menjelaskan cerita hewan. Terus Ada lagi? kita baca buku, Us. Iya. Selanjutnya kita lihat video, Bebek. Terus kita diberi waktu untuk cerita. Terus Ustazah ngasih tebak-tebakan. Di awal tadi juga ngasih tebak-tebakan juga. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nikma. Ya, jadi anak hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang mengambil hikmah dari seekor binatang ya, binatang bebek yang selalu hidup rukun. Dari cerita itu, meskipun ada teman-teman yang lain ingin menghasut mereka karena karena sikap kerukunannya, kekompakannya, mereka tidak mau terpecah belah ya. Kita pun juga seperti itu. Jadi hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, Kita harus tadi Mbak hidup Ria. rukun. Kita harus hidup Kita harus rukun, Ustazah. Hidup rukun. Hidup rukun di mana, Mbak Ria? Hidup rukun dengan keluarga, dengan teman-teman. Oke, ada lagi hikmahnya selain hidup rukun itu apa saja? Manfaatnya kalau misalnya kita hidup rukun itu apa sih? Ayo, siapa yang mau Jadi menjawab? damai, nggak bertengkar. Betul sekali. Hidup jadi damai. Terus jarang kita bertengkar sesama saudara ya. Jadi mulai hari ini kita harus membiasakan hidup rukun anak-anak ya. Baik itu kepada saudara kita, pada teman kita, di rumah maupun di sekolah ya. Nah, Ustazah mengambil terjemahan dari Al-Quran anak-anak ya, surat Al-Hujurat ayat 19 yang artinya seperti ini. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kita sesama saudara itu harus memperbaiki hubungan, harus berdamai. Karena kita takut, teman-teman hanya takut kepada Allah dan mendapatkan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, kenapa Mbak Ita tadi Mbak Ita mau tanya apa Mbak Ita? Memperbaiki hubungan itu apa, Ustazah? Memperbaiki hubungan itu adalah, jadi kalau misalnya kita ada ada sikap
iri pada teman kita, itu kan hubungannya kan tidak baik ya. Mungkin kita iri atau kita sering membicarakan kejelekannya teman kita, maka dari itu perbaikan hubungan kita antar teman itu harus diperbaiki, tidak mengulangi lagi. Terus kita meminta maaf pada teman kita yang sudah kita omongin yang jeleknya, jadi minta maaf. Kemudian kalau misalnya sudah minta maaf, kita bisa bersatu lagi, berteman lagi dengan baik. Jadi seperti itu ya, berdamai maksudnya ya. Tidak bertengkar, tidak berpecah belah, seperti itu anak-anak. Nah, baik, sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ustazah ingin menyampaikan satu lagi, apa rencana kebaikan yang akan anak-anak lakukan setelah pembelajaran ini. Silakan bisa ditulis di chat Zoom-nya anak-anak. Rencana kebaikan setelah... Silakan bisa ditulis di chat Zoom. Aku akan sayang teman dan adikku. Oke, Mbak Nikma. Baik. Berbagi makanan ke adik kakak. Oke, Mbak Ria. Rencana kebaikannya dengan Mbak Ria. Aku akan selalu sayang adikku, Ustazah. Oke, Masya Allah, Mbak Ita. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Ustazah sampaikan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah bekerja sama dengan baik hari ini. Sudah aktif dalam pembelajaran Calis hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman kita ke depannya ya. Akan kita akhiri dengan berdoa anak-anak ya, karena waktunya sudah mau habis, selesai. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Oke. Abata. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.